Halo Bang Ferry, aku udah lama ngikutin konten Bang Ferry dan kali ini aku pengen kontribusi terkait topik yang dibuka tentang kritik dan masalah seputar pendidikan tinggi Indonesia. Dan di video ini kita nggak akan ngomong twice soal dosen killer atau biaya yang mahal. Kita bakal bahas bagaimana desain kampus mulai dari akreditasi, kurikulum, sampai dengan budaya ujian yang membentuk pola pikir mahasiswa yang kemudian melekat hingga mereka bekerja, berpolitik, dan bahkan jadi warga negara. Kalau pola pikirnya aman, bukan kritik, negara kita bakal susah maju. Di sini ada 4 masalah yang bakal kita bahas, yaitu compliance over critical thinking, checklist mindset, epistemic inequality, and publish or perish. Masalah pertama, kampus kita itu mengajarkan kepatuhan. Nilai besar datang kalau tugasnya rapi, formatnya benar, dan sumbernya aman. Problemnya apa? Mahasiswa dilatih untuk mencari jawaban yang disukai dosen, bukan jawaban yang masuk akal. Ini bukan teori. Riset mencatat bagaimana orientasi pada akreditasi dan indikator birokrasi itu menggeser tujuan universitas dari penciptaan ilmu ke pemenuhan indikator administrasi. Kalau sistem menilai kertas lebih dari ide, lama-lama otak kita juga akan menilai kertas juga, dan refleksi kritis akan memudar. Bayangkan seorang chef yang dinilai bukan dari rasa masakannya, tapi dari seberapa rapi tata piringnya. Kita bakal punya banyak chef yang bisa menghias piring, tapi rasa makanannya hambar. Masalah kedua, kuliah jadi checklist. Skripsi itu bukan lagi karya, tapi tiket buat lulus. Ini muncul karena beban administrasi, target KRS, dan sistem penilaian yang membuat lulus itu jadi tujuan akhir, bukannya belajar. Studi menunjukkan banyak mahasiswa yang lebih memilih strategi lulus alih-alih strategi menguasai. Masalah ketiga, pola pikir terbentuk dari apa yang bisa diakses. Mahasiswa itu punya akses jurnal internasional, dosen yang riset, dan jaringan global akan berpikir global. Sedangkan mahasiswa yang nggak punya, malah terjebak dalam narasi lokal. Beberapa riset dan tulisan di Indonesia at Melbourne University menyoroti one room fits all yang menihilkan spesialisasi lokal. Coba kita bayangin, dua mahasiswa yang satu kuliah di kampus besar di kota besar, perpustakaannya punya akses ribuan jurnal internasional, dosennya aktif riset, dan hampir tiap bulan pasti selalu ada seminar dari pembicara luar negeri. Yang satu lagi kuliah di kota kecil, internet kampusnya kadang lemot, perpustakaannya cuma punya buku yang dicetak 10 tahun lalu, dan dosennya sibuk mengajar penuh waktu tanpa kesempatan riset. Pertanyaannya, cara mereka memandang dunia akan sama atau enggak? Tentu jawabannya pasti beda. Akibatnya apa? Yang punya akses luas itu bakal berpikir global, sedangkan yang nggak punya akses luas itu terjebak dalam narasi lokal. Dan ini bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal pintu yang mereka akses itu memang berbeda jumlahnya. Masalah keempat, publikasi yang sebagai ritual. Pemerintah minta publikasi internasional, sedangkan universitas itu menuntut angka, dan jatuhnya dosen yang dipaksa. Hasilnya apa? Riset yang dangkal, topiknya memang aman, atau bahkan proyek titipan yang gak kritis. Dan sangat mungkin obsesinya publikasi itu belum tentu berkorelasi dengan kemajuan sosial nyatanya. Kalau kita mau kota yang tahan banjir, kita nggak cukup bikin sungai yang lebih lebar, tapi kita juga harus ubah cara orang pakai lahan, bangun infrastruktur, dan aturan yang mencegah pembangunan rawan. Sama halnya memperbaiki cara berpikir mahasiswa. Ini butuh perubahan kurikulum, insentif, akses literatur, dan bahkan yang paling berat, struktur politik yang mendukung kebebasan akademik. Kita sudah investasi waktu dan finansial bertahun-tahun di kampus. Kalau hasilnya cuma ikut arus, mungkin masalahnya bukan di mahasiswa, tapi di sistem yang membentuk kita. Setuju atau enggak?